Hai Sobat Sixteen, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke Sobat Sixteen, pada video kali ini gua pengen bahas nih kekurangan dan kelebihan dari DJI Osmo Pocket 3 coy. Ya, udah termasuknya ini kategori DJI Osmo yang versi lama ya guys ya. Karena kalau yang sekarang itu kalau nggak salah itu yang udah lensa 2 cuy. Nah, itu cukup menarik karena produk tersebut produk keduanya itu udah gua pernah coba waktu gua main ke store DJI. Nah, kali ini di konten kali ini gue pengen bahas nih kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangan dari DJI Osmo Pocket 3 ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja cek datanya. Oke guys, jadi di sini gue udah menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan yang udah gue catat. Jadi kalau untuk vlogging, konten YouTube, traveling, dan video pendek, DJI Osmo Pocket 3 ini termasuk kamera pocket yang sangat menarik cuy. Beneran dah, ini bagus banget cuy. Ini ringkasan kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi untuk kelebihannya dulu nih. Yang pertama, sensor besar 1 inch itu dari DJI Osmo Pocket 3 cuy. Jadi kualitas videonya sangat bagus untuk ukuran kamera sekecil ini. Sensor 1 inch membantu menghasilkan detail yang baik, dynamic range lebih luas, dan performa low light yang lebih baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimbal mekanis 3 axis sangat stabil. Oke, jadi ini salah satu keunggulan terbesarnya video saat berjalan atau bergerak terlihat jauh lebih halus dibanding kamera biasa tanpa gimbal mekanis, cocok untuk vlogging, walking video, liputan, traveling, dan konten YouTube. Memang sih ini sebuah inovasi kamera yang simple ya guys ya, kecil dan sudah dilengkapi oleh stabilizer. Oke, terus yang ketiga, layar 2 inch bisa diputar. Oke, jadi sangat praktis karena bisa langsung berganti antara horizontal untuk YouTube atau vertikal untuk shorts ya, seperti TikTok atau Reels kayak gitulah. Putar layar juga dapat digunakan untuk mengoperasikan yang lebih cepat. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat, aktif track 6.0. Jadi subjek bisa diikuti secara otomatis. Sangat membantu jika Anda sering membuat video sendiri tanpa kameramen. DJI juga menyediakan face auto detect dan dynamic framing. Jadi dia kameranya itu DJI Osmo Pocket 3 ini bisa mengikuti gitu arah kita gerak gitu, maksudnya kayak kita ke samping, ke kiri, itu dia bisa ngikutin kemana kita bergerak kayak gitu pokoknya. Nah, terus yang kelima, sudah support 4K 120 fps, cocok jika ingin membuat video slow motion berkualitas tinggi. Pocket 3 mendukung hingga 4K 120 fps untuk slow motion dan hingga 1800 pixel untuk 240 fps. Nah, terus yang keenam, ini fokusnya cepet banget cuy. Jadi menggunakan full pixel fast focusing sehingga cukup bagus untuk merekam orang yang bergerak atau vlogging gitu guys. Jadi yang buat ngevlog kayak gitu-gitulah. Terus yang ketujuh, audio cukup lengkap. Jadi memiliki 3 mikrofon internal, perekaman stereo, pengurangan noise angin, serta kompatibel dengan DJI mic ya kan. Nah, ini sangat menarik untuk konten kreator. Nah, kalau untuk mic di luar mic bawaan dari si DJI ini, itu gue udah pernah coba tes waktu kemarin pakai mic lain lah ya guys, dari DJI juga, sorry maksud gue dari DJI juga, itu kualitasnya bagus banget. Tapi gue nggak tahu nih kalau misalkan kita pakai mic yang seperti ini nih, seperti yang gue pakai saat ini, gue nggak tahu deh itu apakah mereka mendukung juga atau enggak, itu gue nggak tahu ya karena gue belum coba kalau yang kayak gitu. Terus yang ke-8, kecil dan ringan ya. Ini sama kayak yang tadi gue bilang nih. Jadi beratnya hanya sekitaran 179 gram hingga mudah dibawa kemana-mana. Kalau nggak salah waktu gue ikut acara YouTube itu banyak banget konten kreator lain yang menggunakan kamera seperti ini, dan itu bisa masuk kantong cuy. Karena dia kalau nggak salah disediakan seperti dompetnya gitulah ya guys ya. Terus yang ke-9, pengisian cepat. Menurut DJI dapat terisi hingga 80% sekitaran 16 menit. Wah, ini keren banget cuy. Dan penuh sekitaran 32 menit dengan charger DJI 65 watt PD
50 watt yang sesuai. Jadi kayak gitu guys. Jadi ini termasuknya kategori ngecas yang cukup cepat cuy, apalagi kalau kita butuh kamera, istilahnya kita mau rekam momen gitu kan. Cukup waktu 16% aja untuk pengecasan sekitaran 80%. Nah, itu dari kelebihan dari DJI Osmo Pocket 3. Nah, sekarang gua akan bahas tentang kekurangannya nih. Oke, yang pertama itu harganya relatif mahal. Sebenarnya kalau terakhir gua lihat sih harganya, kalau yang cuman DJI-nya aja itu kalau nggak salah sekitaran 5.800.000 ya. Cuman kalau yang emang kalian mau pakai paket combo itu memang agak mahal cuy. Oke, jadi harga relatif mahal. Untuk sebagian orang harganya cukup tinggi, apalagi jika membeli kreator combo dan aksesoris tambahan. Jika kalau kebutuhan Anda hanya merekam video sederhana, smartphone yang bagus mungkin sudah cukup. Nah, itu dari segi harga cuy. Nah, terus yang kedua, tidak tahan air. Nah, jadi ini kekurangannya nih guys nih, penting banget. DJI Osmo Pocket 3 ini bukan kamera yang dirancang untuk langsung dipakai di dalam air atau terkena hujan deras tanpa perlindungan tambahan. Jadi beda ya guys ya. Jadi jangan coba-coba kalian celupin tuh kameranya ke air, ntar yang ada rusak cuy. Oke, yang ketiga, gimbal lebih rentan dibandingkan action cam. Jadi kamera memiliki bagian gimbal yang bergerak. Anda harus lebih hati-hati saat membawa dan menyimpannya. Jika terjatuh atau terbentur keras, mekanisme gimbal berpotensi mengalami masalah. Jadi seperti itu guys. Dan yang keempat, tidak ada penyimpanan internal. Anda wajib menyediakan micro SD untuk merekam karena kameranya tidak memiliki storage internal bawaan. Jadi kalian harus beli micro SD terpisah cuy. Seperti itu. Dan yang kelima, tidak cocok untuk semua aktivitas ekstrim. Nah, untuk olahraga ekstrim seperti MTB, motocross, atau aktivitas dengan banyak benturan, action cam seperti DJI Osmo Action atau GoPro bisa lebih cocok karena bentuknya lebih kokoh dan tahan terhadap kondisi ekstrim. Jadi kalian gak bisa untuk aktivitas yang ekstrim guys kalau kalian pakai DJI Osmo Pocket 3 ini. Dan yang keenam, lensa cukup lebar tetapi tidak ultra wide ekstrim. Jadi gitu. Jadi lensa setara 20 mm memiliki cukup lebar untuk vlogging. Tetapi jika Anda menginginkan sudut pandang super lebar seperti action cam mungkin terasa kurang. Jadi seperti itu. Terus yang ketujuh, tidak bisa output video langsung via HDMI dari USB-C. DJI menyatakan port USB-C Pocket 3 tidak mendukung ekspor video real time melalui kabel HDMI. Ini bisa menjadi kekurangan untuk kebutuhan produksi tertentu. Yang ke-8, baterai 166 menit adalah kondisi pengujian tertentu. Nah, DJI mencantumkan hingga 166 menit, tetapi angka tersebut diuji pada 1800p yang artinya cuma 24 fps, suhu ruang, wifi, dan layar mati saat merekam 4K menggunakan layar tracking atau fitur lain. Durasi nyata bisa lebih pendek. Jadi seperti itu guys. Nah, terus kesimpulannya nih. Jadi kesimpulan dari DJI ini, DJI Osmo Pocket 3 sangat cocok jika Anda sering membuat video konten YouTube, membuat vlog dan video jalan-jalan, membuat YouTube Shorts, sering merekam diri sendiri, ingin video stabil tanpa membawa gimbal besar, dan membutuhkan kualitas video bagus dan low lag yang relatif kuat. Itu sangat cocok. Cuman kalau untuk kekurangan yang tidak cocoknya nih, sering merekam di hujan atau air, jadi dia nggak kompatibel guys. Terus membutuhkan kamera untuk aktivitas ekstrim, budget terbatas. Terus hanya membutuhkan kamera untuk rekam sederhana, jadi itu tidak cocok cuy. Nah, itu dia kesimpulan kekurangan dan kelebihan dari DJI Osmo Pocket 3. Jadi sebelum kalian beli, kalian juga wajib mempertimbangkan hal-hal yang udah tadi gue sebutkan satu persatu. Oke guys, itu aja untuk video gue ini. Buat kalian yang menyukai video gue ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulu Hadiade. Oke guys, gue Zulu Hidayat. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube Zulu Hadiade. See you next time. Dadah, see you.